Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Talita Zaudina dari Program Studi Pendidikan Fisika Kelas A, Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerja pada beberapa sistem termodinamika untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah termodinamika dengan dosen pengampu Dr. Randa Supahar, MSI. Subbab materi yang akan saya jelaskan: 1. Definisi kerja dan proses koasis statik. 2. Kerja hidrostatik bergantung lintasan. 3. Kerja terhadap perubahan volume pada sistem hidrostatik. Dan yang keempat adalah kerja pada sistem sederhana lainnya. Yang berikutnya adalah definisi kerja. Apabila sistem mengalami pergeseran atau perpindahan karena beraksinya gaya, maka dikatakan kerja telah dilakukan. Jumlah kerja sama dengan hasil kali antara gaya dengan komponen arah pergeseran yang sejajar dengan gaya itu. Yang berikutnya adalah jenis kerja. Jenis kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kerja internal dan juga kerja eksternal. Kerja yang dilakukan oleh sistem pada bagian sistem yang lain disebut dengan kerja internal, dan hasil sistem secara keseluruhan menimbulkan gaya pada lingkungannya dan terjadi pergeseran kerja yang dilakukan pada sistem disebut dengan kerja eksternal. Berikutnya mengenai proses koasis statik. Apa itu proses koasis statik? Proses koasis statik adalah proses yang merupakan rentetan keadaan seimbang tak terhingga banyaknya, yang setiap saat keadaan seimbang itu hanya menyimpang sedikit dari keadaan seimbang sebelumnya. Proses koasis statik biasa juga disebut proses koasis statik reversibel atau proses yang dapat balik. Sedangkan jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka proses tersebut non-koasis statik atau proses irreversibel, yaitu proses yang tidak dapat balik. Adapun proses koasis statik dalam termodinamika hanyalah proses ideal dan merupakan pendekatan semata untuk memudahkan dalam perhitungan. Salah satu contoh umum penerapan koasis statik adalah sistem hidrostatik. Yang berikutnya adalah kerja hidrostatik bergantung lintasan. Nah, jadi pada gambar diagram, keadaan setimbang awal dan keadaan setimbang akhir sistem hidrostatik digambarkan oleh dua titik, yaitu titik I dan juga titik F. Berikutnya, keterangannya, menggunakan lintasan IAF, tekanan P dapat dipertahankan tetap dari I ke A. Proses ini disebut dengan proses isobar. Lalu, volume dipertahankan tetap dari A ke F, disebut proses isovolume atau isokorik. Dalam hal ini, kerja yang dilakukan sama dengan luas di bawah garis I sampai A, yang sama dengan min 2 P0 P0. D. Menggunakan lintasan IBF, dalam hal ini kerja yang dilakukan sama dengan luas di bawah garis BF atau min P0 P0. Garis lurus dari I ke F menggambarkan lintasan lain dengan kerja min 3/2 P0 P0. Jadi dapat dipahami bahwa kerja yang dilakukan oleh sistem tidak hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, tetapi juga pada keadaan yang di tengahnya, misalnya pada lintasannya. Kerja yang dilakukan oleh sistem tidak hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, tetapi juga pada keadaan yang di tengahnya, misalnya pada lintasannya. Ungkapan ini dapat dirumuskan dengan W sama dengan min integral dengan batas atas VF dan batas bawah VI, PDV tidak dapat diintegrasikan kecuali jika P diketahui sebagai fungsi V. Sebagai contoh, pada proses isobarik, tekanan atau P konstan, sehingga P dapat dikeluarkan dari tanda integral dan persamaannya dapat dituliskan sebagai W sama dengan min P integral batas atas V2 batas bawah V1 dV sama dengan min P dikali dengan V2 min V1. Di sini ada contoh soal. Hitunglah kerja yang dilakukan terhadap atmosfer jika 20 kg air diubah menjadi uap yang volumenya 35,6 meter kubik. Penyelesaiannya, 1 atmosfer sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA. Volume 20 kg air adalah V1 sama dengan 20 desimeter kubik sama dengan 20 dikali 0,1 meter kubik sama dengan 0,02 meter kubik. Volume uap air V2 sama dengan 35,6 meter kubik.
kerja yang dilakukan terhadap atmosfer sesuai dengan persamaan 3.8 sebesar min 3,59 dikali 10 pangkat 6 Joule. Berikutnya adalah kerja terhadap perubahan volume pada sistem hidrostatik. Misalkan terdapat sistem hidrostatik dalam silinder yang dilengkapi dengan piston yang dapat bergerak sehingga piston dapat berinteraksi melaluinya. Andai piston ini berluas penampang A dan besar gaya F sama dengan PA, lingkungannya juga menimbulkan gaya yang menentang gaya pada piston tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah gaya lawan ini hanya boleh berbeda sedikit saja dari gaya F. Jika piston bergerak sejauh dx dalam arah yang berlawanan dengan gaya F, timbul gaya infinitesimal dirumuskan dengan dw sama dengan min PA dx, yang dimana ADX sama dengan dV, sehingga dw sama dengan min PdV. Tanda negatif di depan PdV menyatakan bahwa dV bernilai positif atau pemuaian akan menghasilkan kerja negatif dan sebaliknya. Gambar tersebut merupakan gas dalam suatu sistem yang melakukan kerja. Dalam proses ini terjadi reaksi kimia yang berlangsung cukup lambat supaya sistem tetap mendekati kesetimbangan mekanis, ketiadaan kesetimbangan kimia, atau jadi juga ketiadaan kesetimbangan termodinamik yang lengkap dan adanya disipasi tidak melarang kita untuk menuliskan dW sama dengan min PdV. Dengan P menyatakan tekanan sistem. Namun, ketiadaan kesetimbangan mekanis seperti ketika timbul turbulensi dalam sistem menyebabkan persamaan dW sama dengan min PdV tidak berlaku, karena tekanan sistem dalam hal ini seperti itu tidak lagi menentu. Persamaan itu dapat diterapkan untuk setiap sistem hidrostatik berbentuk sembarang yang sedang memuai atau menyusut. Dalam proses kuasistatik berhingga dengan perubahan volume dari VI atau volume awal ke VF atau volume akhir, kerja didefinisikan sebagai W sama dengan min integral batas atas VF batas bawah VI PdV. Berikutnya adalah kerja pada beberapa sistem sederhana lainnya. Sistem PVT menyatakan kerja pada bentuk diferensial, yaitu D aksen W sama dengan PdV. Keterangannya, P merupakan variabel intensif yang nilainya tidak bergantung pada massa sistem, sedangkan V merupakan variabel ekstensif, nilainya bergantung pada massa sistem. Jika secara umum variabel intensif diberi simbol J dan X untuk variabel ekstensif, maka kerja oleh sistem dapat dirumuskan sebagai dW sama dengan Y dikali dengan dx. Kerja pada sistem sederhana lainnya yang pertama adalah kerja pada kawat oleh gaya luar. Nah, jadi di sini panjang atau L itu disebut variabel ekstensif. Apabila ujung kawat dibuat diam dan ujung kanan ditarik dengan gaya, maka kawat akan bertambah panjang sebesar dl. dl positif sama dengan pemuaian kawat. Untuk panjang perubahan tertentu, dari Li ke Lf, W sama dengan integral dengan batas atas Lf dan batas bawah Li, tegangan kawat dikali dengan dl. Tegangan kawat merupakan besar gaya sesaat pada setiap saat selama proses ini berlangsung. Yang kedua adalah kerja pada selaput permukaan oleh gaya luar. Nah, di sini L merupakan panjang kawat, gamma merupakan tegangan permukaan. Selaput sabun yang mempunyai permukaan ganda dengan cairan di antaranya terbentang pada kerangka kawat dengan salah satu sisinya dapat digerakkan. Gaya atau F yang beraksi pada kedua selaput sama dengan 2 gamma L. Rumus pergeseran infinitesimalnya adalah dW sama dengan 2 gamma L dikali dengan dx, di mana A adalah total luas permukaan, jadi dW sama dengan gamma dikali dengan dA. Untuk perubahan berhingga dari AI ke AF sama dengan W sama dengan integral dengan batas atas AF dan batas bawah AI gamma dA. Yang ketiga adalah kerja pada sel elektrokimia oleh GGL. Sel elektrokimia dengan GGL dihubungkan dengan potensiometer atau variabel resistor sehingga diperoleh perubahan beda potensial. Mengatur beda potensial agar sama dengan, agak kurang, atau lebih besar dari GGL dapat dilakukan dengan mengubah nilai resistornya. A. Beda potensial dibuat lebih kecil infinitesimal terhadap GGL, maka selama selang waktu yang pendek terjadinya perbedaan ini, terdapat pemindahan jumlah muatan DJ melalui rangkaian eksternal dari elektrode positif ke negatif. Kerja dilakukan oleh sel pada lingkungannya. B. Beda potensial eksternalnya diatur agak sedikit lebih besar daripada GGL. Muatan listrik dipindahkan dalam arah yang berlawanan dan kerja dilakukan pada sel. Dalam kedua kejadian ini jumlah kerjanya adalah dW sama dengan GGL dz.
Apabila deki negatif, maka terdapat kuantitas Z yang berhubungan dengan keadaan muatan sel yang berkurang dengan diet, atau jumlah sebenarnya dari muatan yang dipindahkan. Pemuatan sel berhubungan dengan pertambahan Z atau diet yang positif. Rumus untuk Z yang berubah dengan jumlah berhingga adalah W sama dengan integral ZF, ZI, GGL dz. Arus I didefinisikan dengan dz per dt, maka dz sama dengan I dikali dengan dt. Sehingga persamaan di atas dapat ditulis lagi menjadi W sama dengan integral dengan batas atas F dan batas bawah I, GGLI dt. Dengan GGL dalam volt, muatan Z dalam kulum, dan I dalam ampere, maka akan dinyatakan dalam keping penghantar kapasitor. Yang keempat adalah sistem termodinamika lempengan dielektrik. Nah, pada lempengan bahan dielektrik, isotrop yang diletakkan di antara keping penghantar kapasitor keping sejajar, jika kapasitor keping sejajar diberi beda potensial, GGL, misalkan dari baterai, maka akan timbul medan listrik antar keping dengan intensitas listrik E. Intensitas listrik yang hampir serba sama yang timbul di antara kedua keping itu adalah E sama dengan GGL per L. Untuk rumus kerja pada dielektrik adalah dW sama dengan E dP. Jika polarisasi diubah sejumlah tertentu dari Pi menjadi Pf, maka kerjanya adalah W sama dengan integral PIPF E dP. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.